gila nih segmen kedua. Yang belum nonton segmen pertama wajib banget karena di situ kita ngebahas penting banget soal game ulang anjing. Kok jadi gini kok ngomongnya kayak gini. Wow. Halo guys, kita langsung masuk ke segmen kedua. Buat kalian yang belum nonton di segmen pertama, jadi kita udah bahas yang seru-seru banget. Jadi kita bahas segmen pertama. Lu kerja di Aussie, gajinya berapa sih? Jam kerjanya gimana? Lu bisa saving money berapa? Kosnya gimana? Kenapa bisa milih Aussie dibanding tempat lain? Nah, lu mesti nonton di segmen pertama. Gue yakin abis nonton segmen pertama, lu akan jadi mau pergi cepet-cepet ke Australia. Ketemu Charles Darwin. Kuliah sambil kerja penghasilannya 30 juta lebih lagi. Yakin tuh. Nah, tapi kan kita juga mesti tahu nih syarat-syarat ke Aussie gimana. Keluarin modalnya berapa? Asik. Nah, Dev, please Dev, sharing ke kita sejujur-jujurnya syaratnya apa aja dan costnya berapa, Dev? Silakan, Devi. Jadi awal itu kita harus keluarin jadi gini, lu harus ada deposito atau tabungan di bank minimal itu 300 juta. What? 300 juta? Ya, guys, jangan kaget. Ini dengar dulu penjelasannya. Jadi gini, Oke. misalnya kalian mau apply itu bilanglah bulan Januari. Berarti 3 bulan sebelum kalian itu boleh bikin tabungan. Jadi kalau kalian masih sama kayak orang tua, itu boleh banget support dari bank orang tua itu juga boleh. Kayak gue kan kemarin disupportnya sama bank orang tua kan. Jadinya orang tua gue nggak punya duit gimana? Lanjut. Kok jadi lu curhat? Maaf. Enggak. Kalau Devi yang ngomong gitu gue pengen bilang nanti pakai ATM Om aja gitu. Jadi uang itu tuh nggak kepake. Jadi mungkin kalian pinjam uang kan mesti kalian, bokap, nyokap semuanya itu boleh banget. Jadi mau atas nama orang tua juga boleh. Karena kan gue juga tinggal masih sama orang tua, jadi gue pakai tabungan punya bokap. Jadi nanti deposit itu lu keluarlah satu surat menyatakan kalau lu ada uang segitu. Karena kenapa? Ya itu ada alasannya sebenarnya 300 juta itu supaya mereka tuh mau tahu pas lu datang ke Aussie, lu nggak ada kerjaan, lu harus bayar uang kos, lu harus makan, terus harus bayar segala macam, lu tuh cukup nggak uangnya? Gitu. Mereka nggak mau lo nanti kesini nggak ada pegangan gitu. Kalau lu cuma nih lu ada 300 juta, kalau lu nggak punya kerjaan pun di sini, orang tua lu masih bisa provide atau lu sendiri punya tabungan segitu. Itu amannya. Kalau di bawah itu nggak bisa ya, Deh? Makanya ini gue mau bilang, karena itu semua kebijakan agent beda-beda ya. Kalau agent gue tuh bilang amannya segitu tuh. Tapi kalau agent temen gue ada yang bilang 200 juta itu cukup. Nah itu makanya balik lagi ke agent yang lu apply itu gimana sebenarnya. Terus kayak uang visa pertama kali itu buat student gue butuh 6 juta di tahunnya gue ya. Gue nggak tahu mungkin setiap tahun mereka ganti atau gimana. Itu gue 6 juta. Terus uang sekolah itu kita bayar. Kenapa? Tahun berapa? Itu kalau nggak salah 17 akhir ya. 2017 akhir ya? Apa 2018 gitu, antara tahun itu. Terus 6 juta, terus uang sekolah kita bayar itu 3 bulan sekali. Kalau di sini uang sekolah, jadi per bulan itu gue bayar 1.250. Itu berarti berapa tuh? 1.250? 12 juta. 12 juta. 80.000. 12 juta. Kita hitung 13 juta sama uang visa 6 juta. Berarti itu udah 19 juta. Terus uang pendaftaran 5 juta. Pendaftaran kuliahnya? Ya, pendaftaran awal. Oke. Murah banget ya? Ya itu pendaftaran awalnya. Karena gue itu ambilnya diploma di sini. Kalau di Indo tuh ibaratnya diploma sih. D3 gitu ya? D3 ya. Kalau lu ambil yang kayak uni itu mahal. Itu lumayan mahal. Itu agak mahal, sangat mahal malah. Karena itu jadi lumayan agak atau sangat nih? sangat. Terus berarti berapa tuh tadi gue? Berapa? 6 juta. 13 juta tambah 6 juta. 13 tambah 6 juta.
19 tambah 5 juta. 24. Oh, 24. 24. Terus uang tiket pesawat ke sini satu kali flight itu satu direct itu 6 sampai 7 juta. Tapi Itu nggak 7 juta ya? ya 30 lah ya, 31. Ya. cuman kalau lu mau naik pesawat yang kayak maksudnya Scoot atau Jetstar gitu juga bisa. Jadi itu mungkin lebih bisa price budgetnya lebih murah kan. Terus sama pertama kali lu tinggal di sini, lu bayar rent. Lu bayar rent itu awal-awal gua kesini rent gua pas 1 minggu 150. Oh, anjir. Nah, 1 juta Dolar. Oh, iya. Satu Gitu, kamar, 500. iya. Satu kamar bertiga di dalam kamar itu. Sharing. Terus karena kan dulu datang ke sini gue belum ada kerjaan ya waktu itu, kan masih cari dulu. Makanya kurang lebih sih gitu. Berarti terus lu harus bawa uang jajan ke sini karena kan lu pasti butuh beli sayur kalau lu mau masak. Iya. Atau beli Oh, lu bisa masak ya? bisa. Devi bokap nyokapnya punya restoran, coy. Wih, berarti nggak ada yang kurang ya, cantik, pinter, bisa masak lah ya. Kita kalau nonton Devi ke Indo, kita mesti mampir ke restoran nyokap bokapnya. Halal ya, Dev? Halal kan? Halal vegetarian. Iya, vegetarian. Itu bukan halal lagi, vegetarian, coy. Gue kalau main ke rumahnya Devi pasti dimasakin, enak banget anjir. Ya udah, kita main ke rumah Devi lah nanti ya. Gak pernah, gue gak pernah main ke rumahnya. Lanjut. Gak pernah. Lu oke, lu duit jajan berapa duit jajannya? Awal-awal itu bekal kesini hampir karena gue nggak kerja 2 bulan, gue cari kerjaan, gue paling lama. Jadi gue dapet kerjaan duluan, cowok gue dapet kerjaan duluan, gue paling lama. Gue 2 bulan, hampir mau 2 bulan gue nggak kerja. Udah nggak stres gitu. Anda ya. Udah nggak stres gitu. Kurang lebih mungkin lu bawa dari awal itu lu 60 juta mungkin cukup kali ya. Kalau lu hidupnya hemat segala macam, datang langsung cari kerjaan, itu lu cukup sedikit lu settle. Berarti ibaratnya case-nya lu mengeluarkan kan tadi 31 ditambah biaya yang 1 minggunya itu kan 31 tambah 1,5 ya? Ya. Jadi 32,5. Ya ibaratnya bawa 50 juta ya. Awalnya 50 juta ya. 50-an ya, ya. Pas di Indo, kita kesini harus tes IELTS itu, tes Inggris. Nah, iya. Nah, itu di Indo kita tes IELTS itu kurang lebih 3 juta. Terus sama 53 juta. ya medical check up 5 juta. 58 juta. Oh. Jadi kayak outfit lu berapa anjir? Oke, berarti outfit lu sama kayak kali 58 juta. Des, berarti gini Des. Lu kan 1 juta. Syaratnya 1 juta soalnya yang tadi harus ada pinjam 3 juta, apa aja tadi? Jadi gue awal konsul dulu sama agent. Itu karena gini loh, kalau lu dari Indo, lu udah apply student, terus lu ketolak di Indo, itu agak sulit karena kalau lu udah di sini dan lu apply jadi student lu ketolak, lu bisa ajuin banding. Tapi kalau di Indo 80% yang gua tahu, kalau lu udah langsung ketolak itu lu akan susah ke depannya buat apply lagi karena lu harus make sense banget itu alasannya. Kenapa lu mau sekolah di sini? Kan di Indo juga pendidikannya oke. Ya mereka kan pasti tanya kayak gitu, apalagi gue itu udah lulus S1 kan. Dan gue kesini tuh nggak sekolah diploma. Kenapa gue ngambil S2? Mereka itu tanya itu. Ya jadi lu mesti, karena gini loh, banyak karena kayak case-nya temen gua, dia tuh dijanjiin lu bisa, pokoknya lu pasti bisa segala macam, bayar dia nggak dapet. Nani? Gitu. Makanya saran gua sih kalau misalnya emang pada mau datang, cari informasi yang banyak, karena jujur dulu awal gua datang sini informasi gua sangat minim. Jadi orang termasuk yang gue iya aja gitu, karena gue pikir oh ya udah itu wajar, itu wajar. Berarti lu termasuk orang yang beruntung ya dengan informasi sangat minim, terus juga
pas coba-coba, tiba-tiba apply gitu kan. Ya, itu bersyukur juga sih di situ karena orang-orang tuh kaget gitu, kok kayak gampang banget. Gue tuh jadi gini, Iya, iya. dokumen gue lengkap, gue serahin ke agent gue. 3 hari kemudian visa gue keluar. Wah, anjir. Pertama. Nah, Dev, ngomongin soal dokumen. Dokumen apa aja sih yang dibutuhin emangnya? Dokumen gini, jadi yang paling utama itu kan kita punya uang. Habis kita punya uang, habis kita punya uang, terus biasa kayak akte, lu lulusan apa, sekolah apa. Terus kalau misalnya, terus sama tes bahasa Inggris yang gue bilang itu dia ada poinnya minimal itu 5,5. Nilai lu Itu harus TOEFL boleh? TOEFL nggak bisa. Itu di TOEFL nggak nggak bisa. Dong. Nggak bisa. Iya. Namanya apa tadi? IELTS namanya, sama PTE. Ayo. Kalau dia aja bahasa Indonesia apa? Iya. Iya. IELTS. Malum gua nggak bisa bahasa Inggris. Kalau pernah Kamu- aku bisa kamu bahasa kan- Inggris. Lu kan yang satunya Inggris, ayo. Sama lu. Lanjut. Oh, kalau orang tua punya usaha, lu kasih siup surat izin usahanya. Itu Oh, mendukung banget. Jadi kayak bener-bener dia tuh lihat backgroundnya dia tuh support banget lah gitu. Terus sama, tapi gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, cuman ini memang terbukti. Jadi mereka itu mau lihat di paspor lu, dia mau lihat di paspor lu itu lu pernah nggak sih jalan-jalan ke negara lain kayak gitu. Oh, cap-capnya ya, dilihat ya. Karena temen gue, karena kemarin agent gue sempet ngomong kayak gitu juga, dan untung memang gue di dalam ada visa kan, visa Taiwan yang gue nggak pakai. Terus enci gue juga ada. Nah, temen gue tuh kemarin sebelum COVID ini mau datang ke sini ketolak karena katanya agentnya tuh dia nggak ada cap jalan-jalannya gitu lah. Jadi mereka nggak tahu lah, itu jadi pertimbangan juga buat mereka. Orang Miss Queen berarti mungkin ya. Enggak juga. Belum. Jalan-jalan, ayo. Itu juga. Tapi emang kenyataannya gitu sih, kayak teman gua aja pengen ke US itu dia sampai harus kayak sebelum dia apply dia pengen kayak ke Jepang dulu, Aussie dan Eropa biar gampang diterima di US Ya, ya. benar. Gua tahu sih nggak kayak gitu ya. Karena kayak gini kan gua kalau lihat di Instagramnya pernah ke Jepang, ke Eropa, dia udah pernah guys gitu. Jadi udah pasti dia baik tahu sih. Ya. Gua kepik aja nyasar anjir. Kepik kayaknya nyasar. Terus berarti kurang lebih sebenarnya sama kayak pas kita mau jalan-jalan sebenarnya ya kalau gue lihat ya. Iya. Kurang lebih sih. Nah itu makanya ke semua dokumen itu pas gue udah kasih apply terus dia udah oke. Cuman kayak ada temen gue yang student juga, mereka tuh agak ribet gitu loh sampai akhirnya ngajuin banding di sini. Cuma karena dia karena dia tuh pas tes kesehatan dia nggak lolos di situ. Dia nggak lolos di tes kesehatannya karena mereka paling takut kalau orang kesini tuh ada TB. Apa tuh TB? Tuberkulosis. Oh. Bengek, penyakit bengek. Mereka takut. TBC. Ya, TBC. Iya, TBC. Ternyata pas dicek Di confirm. kesehatannya, ya di dalam paru-parunya ada flek. Nah, mereka tuh takut. Lu nggak bisa tuh yo, lu kan ngerokok yo. Lu Bim, vaping nggak bisa juga Bim. Ya, tapi Nah, dia nggak bisa itu karena jerawatnya. Ya, ini saya banyak. Saya ditolak. Fleknya di. Anda nggak bisa nih jerawatan Anda. Ini jerawatannya kutukan katanya gitu nggak bisa jadi. Yo, headset lu bagus banget ya. Karena gua pakai teknik. Ini keren banget guys. Kalian bisa coba ya. Awas di video selanjutnya kalau kalian nggak pakai ini teknik EPD011. Ini keren banget. Bagus ya. Pengoperasian. Baju warnanya hijau kayak baju gua anjir. Iya pas banget kan. Pengoperasiannya Kayak tembok rumah gua juga tuh, hijau tuh. Tembok rumah gua pada hijau Berarti tuh. emang mesti pakai. Nanti kalau misalnya Iya, kalian yes. nggak ada, gua beliin buat kalian. Lemparin yuk tekniknya yuk. Jadi di video berikutnya gue bisa pakai. Nanti gue tangkap di video berikutnya. Waduh awas. Oke, anjing. Dev,
Jadi langkahnya kalau kita mau kuliah di Aussie atau mau kerja di Aussie, berarti langkah utamanya itu cari agen dulu atau cari tempat kuliahnya dulu nih? Iya. Oh, kalau misalnya kalian udah ada kenalan agent, agent itu udah ada banyak kenalan sekolah, jadi lebih gampang. Ya, kalau Jadi menurut gue ya. Mendingan cari Cuman agen kalau- dulu ya. Iya sih, karena rata-rata temen gue semua juga cari agent dulu. Dari awal kita kesini juga diurusin agent, karena gini loh, nanti pas di imigrasi ada story-nya ceritanya kenapa lo mau kesini, agent tuh bisa bantuin kita. Makanya pemilihan agent di awal itu sangat penting menurut gue. Iya, Sorry. iya. Ini agent travel atau agent apa nih? Oh Travel bukan, Bim, jangan travel. Kan ceritanya Indo. Travel. yuk. Oh iya, Travel lupa. Travel Travelion ntar. Travel agent. Traveloka ntar. itu agentnya agent education gitu. Di Indo juga banyak sih, cuman kebetulan kemarin yang pas gue dikenalin sama temennya nyokap, itu agentnya udah stay di sini, udah stay di Aussie. Jadi dia memang, nah terus untungnya agent gue juga dia orang lawyer juga, jadi dia ngerti cara-caranya gimana. Cuma sebenarnya semua agent juga pasti ngerti apa yang mereka kerjain. Cuman gue ngerasa ya dia lebih profesional aja gitu orangnya. Berarti tinggal cari di internet agen pendidikan gitu, agen pendidikan Ya, di Australia. Langsung Ya, keluar. jangan agen sembako, jangan. Jangan agen TKW ntar lu salah pilih lagi. Nah, jadi tadi udah denger kan teman-teman semua, kalau mau ke Udah. Aussie itu emang pendapatannya gede di sana, tapi juga butuh modal gede. Tadi udah dengar kan Devi bilang sendiri, untuk modalnya di Indo aja itu around 50 jutaan lah. Gitu. Terus yang penting juga pertama tuh cari agen yang benar-benar emang udah pengalaman, jadi bisa dibantu soal dari bikin story-nya, bikin apa segala macam, jadi dipermudah gitu sih. Oke, saya kembalikan ke rekan Dio untuk closing. Mantap. Ya udah, kesannya apa? Kesannya Enggak kesan kan tadi udah kesan untuk masyarakat Indonesia yang pengen ke sana. lu belajar skill lu sebanyak mungkin yang lu bisa. Iya. Lu improve lagi supaya ke sini lu tuh mateng, maksudnya skill lu tuh mateng lah gitu di sini. Bahasa, terus apa ya? Gue kan ada bayangan lewat tadi kan. Aduh, jebol bocor di belakang. Oke teman-teman, kayaknya informasinya udah cukup jelas ya. Asik Dari sih, yang iya. ya. Pokoknya yang belum nonton segmen 1 mesti nonton segmen 1, karena kalau kalian nonton segmen 2 doang, jangan membara nih hatinya nih untuk mengumpulkan duit sebanyak itu. Tapi Tanggung. modal banyak, tapi yang dihasilkan tapi jauh lebih banyak sih kalau menurut gua. Wah, Setuju nggak, Vimeo? pundi. Oh, Pundi. sama itu terakhir, maksudnya itu kan pengalaman dari diri gue sendiri. Terus Ya. kalau misalnya dari cerita gue dan di orang lain itu beda, maksudnya gimana ya? Yang mereka alamin itu beda, ya itu beda-beda orang gitu. Ini yang gue Betul, share itu nasib. tentang diri gue sendiri. Jadi belum tentu Betul. nanti orang denger ini mereka langsung apply. Gini kok nasibnya beda sih, kok sama Ya, sih ya, ya. gitu. Ya. Mungkin mereka bisa Ya, lebih betul, baik atau lebih yang itu masing-masing balik ke hidup. Sudah mengenal dirimu saja aku sudah bersyukur loh. Oh my god. Oh, salah. Kita dengarkan Ayung nantang penggombal. Kita sudah saja kali ini. Tolong banget. Ayo godain si Devi tuh kayak pedofil sebenarnya loh. Anjir. Kayak Om godain Bener cukup pasangan. bagus banget. Yunisara sama Raffi Ahmad jauh anjir bisa. Tapi kan gak jadian. Enggak itu. Ya udah, thank you Devi atas waktunya. Sorry banget ganggu hari aku. Next step Nanti semuanya. kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kan biasa banyaknya yang DM gue nanya-nanya soal YouTube ini kan dia nanya nggak di komen, nanya di DM banyak banget. Nah, nanti gue tanya dulu, nanti kita jawab di video selanjutnya. Oke, Ya. Devi thank you banget, Bima Ayung thank you banget, thank you, goodbye. Bye-bye. Stay safe, Stay safe ya, guys, Stay safe. bye.